Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita bisa bertemu lagi di mata pelajaran PPKN di materi 3.2 di pertemuan yang kedua minggu yang ketujuh ya di mata pelajaran PPKN ini. Hari ini kita bakal membahas tentang klasifikasi demokrasi ya. Nah, klasifikasi demokrasi di sini ada tujuan pembelajarannya yaitu ada dua. Yang pertama, kalian dapat menguraikan klasifikasi atau macam-macam demokrasi yang ada di dunia berdasarkan sudut pandang yang berbeda, baik ideologi maupun berdasarkan yang menjadi titik perhatian. Yang kedua, kalian bisa memiliki kemampuan berdasarkan masing-masing demokrasi sesuai klasifikasi yang ada. Kita masuk ke materi. Anak-anakku sekalian, sekarang kita membahas tentang klasifikasi demokrasi ya. Yang kita ketahui bahwa klasifikasi demokrasi itu dapat dilihat dari 3 sudut pandang ya. Yang pertama ada atas dasar penyaluran kehendak rakyat ya. Yang kedua atas dasar prinsip ideologi. Yang ketiga atas dasar yang menjadi titik perhatian. Kita bahas satu-satu. Atas dasar penyaluran kehendak rakyat ya. Menurut cara penyaluran kehendak rakyat demokrasi ini dibedakan ada dua. Ada demokrasi langsung, ada demokrasi tidak langsung. Yakni demokrasi yang mengikut sertakan rakyat secara langsung dalam menentukan kebijakan negara ya. Hal ini sudah ditetapkan di Yunani kuno, tepatnya di Sparta dan Athena dengan membentuk polis atau negara kota ya. Ini bisa menjadi dikarenakan wilayah negara kota masih kecil ya, tidak seperti negara yang ada saat ini. Masalahnya yang ditangani masih bersifat sederhana atau belum kompleks dan jumlah anggota negaranya masih terbilang sedikit. Nah, yang kedua yaitu demokrasi tidak langsung. Demokrasi ini yang dilakukan melalui sistem perwakilan. Artinya, rakyat itu untuk dapat ikut serta dalam menentukan kebijakan negara tidak dilakukan secara langsung, melainkan melalui wakil-wakil yang telah mereka pilih dalam pemilu. Contohnya memilih DPR, DPRD ya. Nah, itu dipilih ya berdasarkan undang-undang pemilu. Nah, ya kita lanjutkan. Yang kedua atas dasar prinsip ideologi. Atas dasar prinsip ideologi ada dua ya. Ada demokrasi konstitusional yaitu demokrasi liberal. Yang kedua demokrasi rakyat atau demokrasi komunis. Nah, demokrasi liberal ini adalah demokrasi yang mengedepankan kebebasan atau individualisme. Ciri khas demokrasi ini adalah kekuasaan pemerintah yang terbatas dan tidak diperkenankan banyak campur tangan dan bertindak sewenang-wenang terhadap warganya gitu. Ya. Yang kedua yaitu demokrasi komunis. Demokrasi ini yang berhaluan Marxisme komunisme ya. Demokrasi rakyat mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial ya. Manusia ini dibebaskan dari ketertarikannya keterikatan kepada pemerintah, kepada pemilikan pribadi tanpa ada penindasan serta paksaan. Akan tetapi, untuk mencapai masyarakat tersebut, apabila diperlukan dapat melakukan dengan cara paksa atau kekerasan, ya.
Ya, kita lanjutkan yang ketiga. Yang ketiga ini atas dasar yang menjadi titik perhatian. Atas dasar titik perhatian itu berdasarkan titik beratnya yang menjadi perhatian demokrasi yang dibedakan atas ada tiga, yaitu demokrasi formal, yang kedua demokrasi material, yang ketiga demokrasi gabungan. Kalau demokrasi formal yaitu negara-negara liberal, ya demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Dalam demokrasi formal, semua orang dianggap memiliki derajat dan hak yang sama, ya. Negara ini menerapkan demokrasi pada umumnya atas negara-negara barat seperti Amerika, Inggris, Belanda, Kanada, Swiss, Australia, Selandia Baru, dan lain-lain lah, masih banyak lagi gitu. Yang ketiga yaitu demokrasi material. Demokrasi material itu adalah negara-negara komunis yang yaitu demokrasi yang dititik beratkan pada upaya menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi, ya. Yang ketiga adalah demokrasi gabungan negara-negara non-blok, yaitu demokrasi yang mengambil untuk dan menggabungkan kebijakan, kebaikan serta membuang keburukan demokrasi formal dan demokrasi material, ya. Persamaan derajat dan hak setiap orang diakui serta demi kesejahteraan selalu aktivitas namanya dalam keseluruh aktivitas masyarakat, ya, atau rakyat. Mungkin untuk materi kali ini Bapak cukupkan sampai di sini. Bila ada pertanyaan silahkan kalian komen di kolom komentar atau bisa komen langsung di Google Classroom-nya. Terima kasih. Untuk pertemuan kali ini Bapak cukupkan sampai di sini. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.